Dalilnya innama, pada kegampangan innama, orang belajar nahu paham benar arti innama itu. Nah, fitnatun. Tapi, nah Allah memuji wallahu indahu ajrun azim. Kenapa lagi? Artinya ujian ini bakal mendapat pahala yang sangat kekal. Azim maknanya daimun. Pahalanya kekal. Macam apa jawabannya orang bisi anak bini-bini? Barang siapa diuji Tuhan anak bini-bini, bisyai'in saikum, ya kan? Lalu ia memperbaiki kepada mereka itu anaknya tadi, diperbaikinya anaknya itu tadi. Pertama diberi makanan yang halal dulu. Makanan yang halal itu adalah mengurus akan awaknya si anak itu dengan urusan yang halal. Makanan yang haram mengurus awaknya itu akan bekerjaan yang haram juga. Makanan yang halal menimbulkan gawian halal juga. Makanan yang haram menimbulkan gawian haram juga. Makanan yang bercampur menimbulkan gawian bercampur juga. Misalnya yang nyata, kita memakan uyah, apa kabarnya awak kita? Lalu kemasinan banyak uyah. Bahkan gula banyak, apa kabar? Kelebihan gula. Makan lemak banyak, kelebihan kolesterol. Itu misal yang nyata. Makan lembok beingusan. Artinya makanan itu adalah maatur akan awak. Nang padas jadinya padas, nang masin jadinya masin, nang manis jadi manis. Kayak itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala al-harama asat jawarihu sya'a am aba. Wa man akala al-halala ata'at jawarihu sya'a am aba. Quran menunjukkan ulang, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Apabila thayyibat yang dimakan, amalnya jadinya saleh. Jadi setelannya cuma makanan aja. Nah ini orang bisi anak bini-bini. Lalu dicariakan makanan yang halal wujud. Dimakan. Kalau ingat kan berbuat baik tuh. Adalah anaknya yang bini-bini itu khusus bagi abahnya dan umahnya menjadi dinding dari neraka. Artinya kada melihat ke neraka. Jangankan masuk ke neraka, melihat saja ke dinding neraka situ, makanya di sini kada melihat ke dinding, apalagi masuk. Nah itulah Allah Ta'ala memberi ujian anak bini-bini, nang kita lalu mengurusnya dengan makanan yang halal, maka si anak bini-bini itu menjadi dinding si abah dan umahnya dari melihat neraka, apalagi masuk. Hambatannya ujian tadilah. Nah, ujiannya jawabannya makanannya aja tah yang halal, itu aja jawabannya. Itu hadis Rasulullah SAW. Ada lagi hadis qala alaihi salatu wassalam, man kana lahu talatu banatin yu'adzibuhunna wa yarhamuhunna wa yaqtuluhunna wajabat lahu jannata albattata. Siapa-siapa yang mempunyai anak bini-bini 3 orang, bahalatkah kada bahalatkah, pokoknya anak bini-bini 3 bisi, lalu dilajarinya adab, dilajari adab, dilajari adab. Adab itu ya tasawuf, ya kah? Misalnya aja dilajari tawadhu, ya kah? Dilajari tawadhu. Bisi anak bini-bini 3 dilajari tawadhu. Dan ia selalu mengasih sayangi akan anaknya itu, dan selalu ia maha ragu akan anaknya itu. Niscaya wajabat lahu jannah wa jannabi, ay sabatat. Wajabat bermakna sabatat, sabitlah baginya surga. Nah, itu hadis Nabi SAW. Ada orang kampung bahari madahkan juga apabila bisi anak bini-bini 7 hikung kaliakan 7 juta, lamun jujurannya 1 juta kan
itu orang bahari kampungan aja, artinya supaya kita itu jangan repot, supaya jangan repot, supaya gembira aja, itu kalau maksudnya ya. Apalagi qila ya Rasulullah wa in kanat tasnatain, ya Rasulullah saumpama dua aja bang bisa anak bini-bini. Qala Nabi Muhammad menjawab wa in kanat tasnatain, sekalipun dua. Qala fara'a ba'dal qaum allau qala wahidatan la qala wahidatan. Jikalau ada nambah suara lamun saikung pang bisi anak bini-bini, lalu dipelajarinya adab seperti tawadhu dan dikasih sayanginya dan diharagunya apa surga juga. Jadi itu dah surga. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ahli hadis itu. Kalau ahli hadis itu nang nyata menangnya di hatinya, di utaknya, di muntungnya Rasulullah. Dan pula salawat itu kelebihan ulama hadis. Jadi musyahadah Nabi itu ada di awaknya, salawat ada di lidahnya. Oleh sebab itu berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, jikalau tiada ada ulama hadis itu wali abdal, niscaya Allah tidak mempunyai wali abdal. Nah itu. Itu hadisnya itu ada dikumpulkan, diantaranya yang mengumpulkan itu adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti yang diberi nama kitabnya Al-Khubruddal fi Wujudil Abdal. Al-Khubruddal fi Wujudil Abdal. Di situ ada apa itu hadisnya itu tadi. Jikalau tiada ulama hadis itu wali abdal, niscaya Allah tidak mempunyai wali abdal. Hadis tuh. Karena orang yang baca hadis ini Rasulullah itu terbayang sebasarnya di muntungnya hadis Nabi, salawat lawan Nabi, nang rasa dilihatnya itu Nabi, rasa mendengar lawan Nabi, ini hadis nang diurusnya hadis. Guru Seman mengaji hadis berapa tahun guru khusus hadis saja? Kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun kurang lebih. Cuma orangnya menyembunyikan diri. Guru Seman itu menyembunyikan diri, pertama batunduk, yang kedua merangut. Jadi sidin itu tersembunyi. Orang banyak yang kada wani beparat, rangutnya itu bang, padahal orangnya kasih sayang banget. Jadi masing-masing orang soleh itu menutupi kesolihannya. Masing-masing orang-orang karamat itu menutupi kekaramatannya supaya menjadi al-akhfiyah, supaya menjadi atqiyah, akhfiyah, supaya orang yang bagus tapi samar. 6 tahun belum deh, kenapa? Memberi sanad saja lawan orang kada mau selama masih ada al-wayarham Abah Hanum Sya'rani. Mbah meninggal Abah Sya'rani hanya bagamat Guru Seman memberi sanad karena ba'adab lawan nang tatuha umur. Ya kan? Nang tatuha umur teh. Ya ba'adab lawan nang tatuha masih ada nang tatuha umur. Ahli di dalam situ juga pulang sana. Ujar Guru Tuha waktu menanam Guru Sya'rani, lalu bulikan dijukung Guru Salim, Guru Tuha, Guru Seman. Ujar Guru Tuha waktu hendak menganjurkan Guru Salim nih menyebarang lah habis 5 kurangnya jangan bisi sanad banyak sianang nih meninggal kada ada lagi dia kecuali Seman ya julak di belakang. Nah julak ketunduk ketahuan orang. Sekalinya jar julak kesahnya jadi Guru Tuha tahu lagi unda belajar jurmiyah, arwah Guru Kasful Anwar memberi unda seluruh ijazah sidin dibariakan non unda. Guru Tuha tahu padahal unda waktu itu belajar jurmiyah aja, hanya belajar jurmiyah aja.
Sudah dibari seluruh sana oleh Guru Subhanallah. Sudah dijatuhkan sanadnya Guru Subhanallah pada zaman mulia. Pada zaman mulia masih mengaji Jurmiyah. Jurmiyah hanya mengaji, belum tamat lagi Jurmiyah. Apalagi jadi guru, sudah jadi guru Tuhan tuh tahu. Nah ini lah, diakui orang lah. Kasbul Anwar kan dari nyaba bulan Kasbul Anwar itu istikharah sebagainya, mungkin ada izin daripada Rasulullah. Wani lah, ayo aku bersatu dengan guru-guru nang Tuhan di kitab-kitab. Wani lah orang berbalik itu mungkin ada izin Rasulullah. Wani lah. Kada wani sebab Quran man dalladhi yashqa'u indahu illa, kalau kada izin kada wani bergerak. Kalunya sudah kayak itu sudah izin Rasulullah. Lagi mengaji apa? Dunia aja. Sudah mengetekkan sejen di surga kepada kita selaku artinya sampai juga mendengar, walaupun kada menjadi murid tapi mendengar sampai ya kan mustami'nya. Kita yakin aja termasuk anak sidin, duriyat sidin kita ini. Nang ujar Tuhan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, unda karubutakan di surga ini. Kan Tuhan kalau ucap tuh, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu salah satu daripada yang supaya kita itu artinya merendahkan diri juga kepada Allah. Tuhan memberi kita nikmat nang kayak itu, di mapa kita kada berendah diri dengan Tuhan. Nang mestinya kada memedai kita dibari itu, sekalinya dibari. Kan orang dapat nikmat itu supaya merendah diri. Jalannya merendah diri dapat nikmat yaitu wa in kuntu lastu ahlan. Aku ini kada ahlinya dibari, tapi dibari juga lalu tertunduk hati. Nang mestinya kada dibari tak dibari. Nah, aturannya kada dibari, ya maka dibari. Di situ lalu tunduk hati. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik. Inya nikmat itu turunnya kepada kita, hikmahnya ujar ulang ahli hikmah juga untuk mentawadu akan kita, menambah tawaduknya. Satu nikmat datang bertambah tawadu, satu pulang tawadu, satu pulang tawadu. Makanya orang kalah susah benar dibari oleh bosnya duit, mengaran inya inggih doro, dibari pulang bertambah inggih doro, bagiannya sungkun hati itu bagiannya. Padahal kita kada semestinya dibari. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man kana lahu unsa falam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yu'thir waladahu ya'ni dzukura 'alaiha adkhalahullahu jannata. Siapa-siapa mempunyai seorang anak perempuan lalu ia tidak mematak akan anaknya itu hidup-hidup dan tiada ia menghina-hina akan anaknya yang bini-bini itu, dan tiadalah ia malabihakan cintanya dari anak nang laki-laki, malabihakan cinta anak laki-laki daripada nang bini-bini. Artinya disamakan aja kecintaan itu. Niscaya abahnya tadi dimasukkan Tuhan dalam surga. Ma'as sabiqin. Adkhalahullahu jannah ma'as sabiqin. Artinya masuk surga pada bahisa. Limbahnya keluar di kubur, ada tunggangan mendosul ke surga. Itulah orang yang bisi anak bini-bini seikung. Nah, lalu inya itu kada mematak hidup-hidup dan kada menghinakan dan meratakan aja kasih sayang itu antara inya lawan orang laki-lakinya, anak laki-laki, rata aja. Wa makna ya'idha yadfanha hayyatan kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik. Wa qad yasduru min ba'din nasil aghbiya'i idza ukhbira bi huduthi bintin lahu aw li ghairihi min al-kalimatil basyi'ati ad-dallati ala karahiyatil untha wa ala ar-ridha biha ma la yanbaghi. Aku pernah mendengar orang-orang yang jahil tatkala dihabarakan orang ikam dapat anak tapi bini-bini ada suara-suara yang menyatakan kada ketujuh. Orangnya jahil
dapat kabar ikam oleh anak bini-bini, lalu suara nang kada nyaman terdengar. Artinya maksudnya hendak laki-laki.